Ararkes Arnoldi Podcast. Halo guys, teman-teman sobat-sobat dari Ararkes Arnoldi Entertainment. Kita ketemu lagi sama gue Michael Arnoldi, dan di sebelah gue masih nih sama kayak yang minggu lalu ada Bro Dedi, ya kan, ini senior gue nih Bro Dedi nih. Say hello dong. Halo. Nah berikutnya ada senior gue juga ini, nih Sis Luciana namanya. Waduh, nih udah tua begini ya. Bukan tua sih, nggak ada yang tua ya. Senior. Tapi dia tuh kecantikannya ya kan, senyumnya luar biasa ya. Nah ini mereka berdua ini guru-gurunya atau kedua orang yang bisa jadi tempat curhatan motivasi buat gua ya nggak. Jadi kita nanti bakal tanya-tanya, banyak belajar dari mereka berdua yang udah senior, yang udah mengarungi kehidupan berpasangan rumah tangga yang panjang ya. Nah kita sama-sama kita kulik nih nanti gimana. Nah kalau Bro Didi ini sama istri udah masih harmonis banget ya, juga pelayanan di gereja juga ya. Nah kalau Sis Luciana ini kebetulan sekarang sudah menjanda. Pelan-pelan nih menjanda dikit ya kan. Nah tapi Sis Luciana ini menjanda bukan karena hal-hal yang negatif ya, seperti pasangan-pasangan kebanyakan ini kan banyak yang masih muda udah janda karena berpisah, karena nggak cocok. Tapi Sis Luciana ini luar biasanya menjanda karena memang suaminya sakit dan meninggal ya gitu. Memang usianya juga sudah lebih senior ya daripada Sis Luciana ini. Waktu itu suami, cerita sedikit nih, beda berapa tahun ya? 16 tahun. Wah bedanya 16 tahun ya. 16 tahun luar biasa. Nah itu tuh dulu Sis Luciana itu cerita sedikit nih, dulu kenapa sih kok mau memiliki pasangan yang jeda usianya tuh cukup jauh gitu? Ya memang sukanya seperti itu. Oh memang sukanya ya, dan memang pasangannya sendiri juga memang suka karakter seperti Sis Luciana ini yang masih muda, yang energik ya mungkin ya. Karena kan waktu itu ketemunya juga di pabrik. Oh di pabrik. Ya jadi saya tuh anak buahnya dia. Oh anak buahnya. Waduh ini jadi cinlok kayaknya kan, cinta lokasi ya. Seperti itu. Jadi dia memang ngelihat saya kan, saya orangnya cuek gitu kan. Sedangkan dia sendiri kan orangnya diem. Terus sepertinya kayak apa sih, belajar mulu gitu loh. Oh. Dia juga kan dosen, jadi mungkin dia ngeliat saya seperti kayak gimana, ya dia suka gitu. Oh gitu. Dan kebetulan, saya juga waktu itu lagi agak jomblo ya. Oh, iya. Bukan agak dong, masa agak kayak jomblo, masa ada agak ya istilahnya. Ya kayak gitu dah. Ya, jadi masih jomblo ya. Daripada kosong ya. Daripada kosong ya udahlah gue sama dia gitu. Oke, keren. Kalau cerita dikit nih, kalau Bro Dedi ketemu sama istri di mana nih? Waduh, ceritanya panjang nih. Kalau gua kayak zaman Siti Nurbaya sebenarnya. Jadi dikenalin sama tantenya dia gitu. Dulu gua kerja di keramik, jadi sales gitulah, sales marketing. Terus tantenya dia bangun rumah nih, Bro. Dateng, gue pas ngelayanin dia. Jadi kan. suppliernya lah ya, Iya. untuk keramiknya gitu. Jadi bilang, gue punya keponakan nih, gitu kan. Interior ini kayaknya cocok sama lu. Maksudnya berhubungan kerjanya gitu. Ntar gue kenalin deh, gitu ceritanya. Akhirnya ketemu ya. Nah, kalau Bro Dedi sama istri sendiri tuh karakternya gimana, beda? Atau kan kalau tadi kalau Sis Luciana kan bilang yang satu kayaknya introvert banget ya, jadi pekerja suka belajar mendiam. Sementara Sis Luciana ini kan orangnya komunikatif ya, gaul ya, udah gitu cuek juga gitu. Nah, jadi memang kadang-kadang kan hidup berpasang-pasangan itu kan kayak nggak pernah senada ya. Jadi yang satunya begini, satunya begitu gitu ya. Pasti. Nah, Harus saling mengisi. Iya, jadi saling mengisi gitu. Kalau Iya. Bro Dedi sendiri gimana tuh? Kalau gue kebetulan koleris. Kalau istri tuh kebetulan dia sanguin. Sanguin. Iya, jadi ya dia lebih, kalau sanguin kan kayak artis tuh, Iya. happy gitu artinya. Kayak saya gini lah ceria ya, artis lu, gitu ya. bro. Tapi saya lihat Bro Dedi juga ceria ya, kayak ini. Wah, harus artis dong. juga ya. Artis. Ya, kita lihat ganteng juga loh, Oh, ini iya. cantik, ganteng ya. Tapi bintang tamu saya ini senior tapi nggak kalah sama anak muda ya kalau menurut saya nih ya, gitu kan, dari stylenya, coba dari gayanya, coba. Kita jangan lihat umur dong. Iya. Yang penting jiwanya. Emang umur itu cuma sebatas angka, teman-teman Ararkes ya kan, teman-teman
Arnold Entertainment. Jadi itu hanya angka dan balik lagi jiwa kita gimana. Betul. Terus ditambah lagi penampilan kita yang menunjang gitu, ya kan? Betul. Iya. Nah, sekarang gini, kalau tadi kan kita ngomong masalah pasangan kita yang berbeda gitu. Nah, kalau menurut versi cowok dan cewek nih ya misalnya Bro Dedi saya tanya gitu. Bro Dedi tuh kan kita sebagai manusia tuh harus bisa mencintai diri kita sendiri, bener gak? Yes. Ya kan harus bisa menghargai, harus bisa memberikan apresiasi juga. Kalau versinya Bro Dedi sebagai cowok nih cara mencintai diri sendiri itu gimana sih? Kalau gue sih gini ya, kalau ya ini ceritanya sebelum menikah ya? Bebas. Oh bebas, oke. Bebas. Jadi kalau gue kan gini, kalau menurut gue mencintai versinya laki untuk diri sendiri. Iya. Jadi kita kerja nih capek nih main umpama ya. Nah kalau gue biasa mencintai diri gue apresiasi diri gue. Umpama gue beli apa nih yang gue suka nih. Oke. Umpama gue mau beli jam gitu ya contoh. Ya udah, kalau ada duitnya gue beli gitu loh. Jadi gue apresiasi diri gue mencintai gitu. Kalau gue capek mungkin gue pergi nonton. Jadi ada hadiah. Kalau tadi kan jam tuh ada bentuk fisik, jadi dari capek hasil kerjanya kita beli yang ada fisiknya. Iya gitu loh. Jadi ya itulah salah satu mencintai diri gue kayak begitu. Ya, jadi ada koleksi juga ya teman-teman Alkes. Nah berikutnya kalau semenjak udah nikah tuh kan kata dulu misalnya waktu masih bujangan ya mungkin ya boleh dong kita beli jam. Nah kalau udah nikah kadang-kadang kan istri kan suka cemberut gitu ya nggak sih? Iya, ya memang sih beda lagi udah. Kalau nikah punya anak yang dibeli lain lagi bro. Lain lagi ya? Iya, belinya susu gitu kan. Pampers gitu. Terus baju buat anak. Iya, jadi iya. Udah nggak perlu mikirin diri kita lagi. Kadang cintanya itu sudah pindah ke anak jadinya bro. Oh, tapi maksudnya kan kita kan stres nih, perlu apresiasi diri. Kan nggak bisa juga dong apa-apa buat istri buat anak. Tapi kadang-kadang kita juga pengen tuh, karena kan kalau kita mengandalkan pasangan kan jujur aja kita nggak bisa loh. Betul. Maksudnya kita berharap tahun ini aku pengen dapat rumah gitu. Pasangan kita ngarep pasangan belum tentu dia ngasih kita rumah. Siapa tahu yang dikasih cuman gelang kayak cuman sepatu gitu kan. Nah jadi kan kita nggak bisa menaruh harapan, nggak boleh. Betul. Nah itu di dalam dunia pernikahan tuh gimana Bro Dedi? Ya setidak-tidaknya kita jujur lah dan masak kita gitu kan. Kalau sih itu dulu. Mau beli gitu, mau beli sesuatu gitu. Beli. Kalau dulu suka kadang gua beli dulu. Oh beli dulu baru izin. Baru izin. Ini penyakitnya laki-laki kalau udah berumah tangga ya. Iya. Karena dari lebih mudah lebih nggak apa-apa gitu dimarahin daripada dilarang gitu. Kalau orang bisa nggak jadi beli ya. Iya. Misalnya kayak Bro Dedi ini kan pemain sepeda tapi sepeda yang Brompton ya yang lipat itu zaman dulu tuh kan masih mahal banget ya. Iya. Jadi ya nah itu kan hobi ya, itu salah satu penyaluran stresnya seorang laki-laki biasa butuh hobi ya. Nah sementara kadang-kadang pasangan nggak setuju ya. Betul. Nah itu jadi beli dulu baru mendingan izin gitu. Iya. Dimarahin sedikit yang penting udah punya gitu ya. Punya. Marah Siap. belakangan baru minta maaf. Iya baru minta maaf, lebih mudah minta maaf lah ya nggak. Kalau kita izin sama istri dulu, istri itu banyak pertimbangannya biasanya. Iya. Cewek itu harus begini begitu ya kan. Ribet ya. Aduh ribet. Kalau gua kan orangnya maunya praktis, simpel aja ya. instan Kalau aja. mau ya beli. Ya Iya. udah, gitu. Begitu. Benar. Kalau menurut Sis Luciana nih, cara mencintai diri versi cewek menurut versinya Sis Luciana sendiri tuh gimana sih? Oh, kalau menurut gue ya, Iya. gue mencintai diri gue sendiri nih. Ya istilahnya kalau gue ulang tahun ya, gue akan beli barang-barang yang gue mau gitu loh. Oke. Misalkan tas, gue suka tas sama Hermes sepatu, gitu ya. sepatu olahraga. Ya pokoknya tas yang mahal-mahal kayak gitu. Yang pokoknya yang benar-benar bisa memanjakan diri Ya, gitu ya. gue manjain diri gue terus nanti gue pergi. Misalkan gue mau pulang ke kampung gue di Bali sono ya. Oh, Bali. Atau gue spa yang mahal punya gitu. Widih. Yang dipijit-pijit, relax kan gue. Nah, Tapi pijitnya bener kan? bener. Eh. Kadang gue pergi waktu sebelum COVID ya, gue pergi ke Singapura. Gue sendirian aja. Singapura khusus buat pijit. Enggak, gue jalan-jalan kirain. sono. Oh, Jadi traveling. Ya, traveling gitu. Kan ke Singapura buat khusus buat pijit Nah. mewah banget iya kan. Sultan banget ini Ya, kan. dari zaman waktu gue masih punya laki juga gitu. Oh, gitu. Gue juga bebasin. Oh, bebas. Terserah. Enak ya punya. Sebenarnya gini loh, laki-laki tuh lebih simpel bener tadi katanya Bro Dedi ya. Kalau cewek itu kan kadang-kadang kalau kita bilang mau relaksasi ke Singapura gitu mau jalan-jalan, gua bisa ribut dulu ya, bisa kayak nggak mikir ini. Nah
gitu kan. Kalau untung ya laki gue sih nggak ini ya. Iya karena Jadi, karena kan laki kan tadi lebih simpel. Iya, Nah, kalau jadi cewek kan lebih dia cuma tanya gue, lu mau pergi kemana gitu misalnya. Iya. Gue bilang gue mau pergi ke sini. Nah udah langsung tuh sama dia dibeliin tiket. Wih. Kasih duit. Nah gue pergi sendiri. Tapi pas gue punya anak, kata laki gue, lu kalau mau pergi kemana-mana sekarang bawa anak. Minimal satu anak Satu bawa. anak, Gitu. oke. Jadi misalkan mau jalan nih, pas gue ulang tahun kan biasalah kalau mama kan kumpul gitu, ke Bandung gitu kan. Ke Bandung berapa mobil gitu kan. Nah anak gue harus diajak. harus ikut. Kayak gitu sih waktu pas buat mencintai diri gue lah. Iya, jadi kalau dari versinya Sis Luciana ini kan mencintai diri versi perempuan adalah memanjakan diri ya. Jadi dengan shopping, mungkin dengan relaksasi, dengan jalan-jalan gitu ya. Sementara kalau menurut cowok nih, versi cowok Bro Dedi nih contohnya, dia lebih menyarankan ke hobi, ke koleksi gitu ya. Iya, kasih. betul bro. Dan nggak mau izin dulu, kalau bisa ngumpet-ngumpet dulu gitu ya, baru izinnya minta maaf. Mirip-mirip lah kayaknya ya. Ya semua cowok, semua cewek sih rata-rata Iya. begitu lah, ini general sekali ya. Oke, kalau menurut saya sih mencintai diri sendiri adalah ya lebih ke apresiasi aja ya dengan apa yang kita lakukan. Jadi kan kita kan nggak bisa mengharapkan orang lain ya untuk mengapresiasi apa yang kita lakukan, apa yang telah kita capai. Bahkan even itu mungkin pasangan kita, even itu orang tua kita ya, kita nggak bisa menaruh harapan itu gitu kan. Kayak saya dulu pernah gitu kan, suatu hari saya kepilih tuh jadi model iklan mobil Amerika. Jadi mobil Chevrolet, ya, kita sebut Chevrolet. Nah terus saya kepilih, saya melakukan pemotretan sama Darwis Triadi itu dulu tuh ya. Jadi timnya dia. Nah, terus saya pulang, saya bawa duit. Saya bilang saya mau bikin mami saya senang. Saya bilang gitu ya, saya pengen bikin mami saya senang. Duit hasil itu saya bawain masih di amplop, masih disegel. Saya kasih ke mami saya gitu, Mi. Ini hasil fotonya juga saya difotoin pakai handphone ya zaman dulu. Hasil fotonya nih aku kepilih jadi model Chevrolet dan ini hasilnya, terus ini ada gajinya. Ini buat mami ya, gaji pertama. Tahu mami saya cuma bilang apa? Aduh, padahal dulu mami ngarepinnya si Koko yang jadi kok kakak saya. Koko yang jadi model, bukan kamu, coba. Makanya kita kan sekali lagi di situ kan saya belajar bahwa berarti kita nggak bisa ya ngarepin even itu orang tua kita itu untuk mengapresiasi diri kita. Yang penting kita punya niat baik, udah kita lakuin aja. Yang penting kita nggak salah jalan, udah kita jalanin aja. Itu sih. Jadi yang penting cara mencintai diri kita sendiri adalah menerima dulu diri kita apa adanya. Terus ya ketika kita melakukan pencapaian, pekerjaan apa, ya udah kita berikan yang terbaik juga buat diri kita. Yang penting jaga kesehatan ya nggak sih? Betul. Ya kan. Oke, nah berikutnya adalah kita mau ngomong ini kan Bro dan Sis ya, Bro Dedi dan Sis Luciana tuh udah pengalaman banget ya soal cinta-cintaan dari zaman kan sekarang udah senior semua nih, walaupun tampilan masih muda semua ya. Ya kan nggak sesuai umurnya gitu. Nggak sopan. Ya kan. Nah, menurut sekarang sih saya disis dulu ya duluan ya. Menurut versi cewek itu patah hati itu kayak gimana sih? Patah hati cewek itu kayak apa sih? Sis Luciana. Oh gitu. Ini sebelum menikah apa sebelum sesudah? Ya bebas. Jadi pokoknya jadi kan sepanjang hidupnya Sis Luciana ini kan sudah pernah banyak mengalami patah hati. Sudah pasti punya pengalaman yang banyak lah. Nah, patah hati dalam hal cinta. Iya, dalam hal cinta. Jadi dirangkum aja gitu. Oh, iya. Dirangkum aja gitu. Terus terang sih sebelum gue menikah sama laki gue ini, gue gak pernah pacaran. Jadi dia juga langsung minta gitu, lu mau gak kawin sama gue? Gue pikir gue lagi gak punya pacar juga kan. Yaudah deh, gue bilang umur gue juga udah 24, target gue 25. Wah gue bilang, tapi 24 itu kan usia yang masih dini ya gitu ya untuk menikah. karena memang gue selesai kuliah itu target gue pokoknya 25 nikah aja gitu kan. Gitu. Entah mau nikah sama siapa. Tapi ternyata Tuhan menjawab tuh ya. Nah, ya jodohnya langsung ada, jebret gitu ya. Ada, jadi gue pikir dia yang mencintai gue dong. Bukannya gue cinta sama dia, cuma gue sayang lama-lama. Iya. Nah itu gue nggak pernah patah hati namanya. Jadi cinta karena terbiasa. Betul. Nah setelah suami gue meninggal, gue emang sih gue punya pacar. Oke. Gue punya pacar usianya. Jadi baru di situ
pengalaman cinta-cintanya di situ berarti ya. Tapi pacarnya dalam arti kata tuh dia bantu gue, misalkan nih anak-anak gue kan waktu suami gue meninggal masih kecil, ya kan. Yang paling kecil aja baru umur 4 tahun. Gue punya anak 4, paling besar itu umur 9 tahun, kelas 4 atau kelas 3 waktu itu gue lupa, tahun 2002. Perjuangan masih berat banget, masih panjang. Nah dia jadi dia memang jadi gue ketemu tuh dia kan, gue punya temen gitu kan. Terus kebetulan kan dia orang bank, jadi gue dikenalin gitu. Udah gitu gue dikenalin, terus dia pernah bilang dia suka sama gue. Cuma gue waktu itu kan berpikiran gue nggak masih selektif ya, karena kan baru tinggal suami gitu. Itu setelah 4 tahun suami gue meninggal. Jadi suami gue meninggal 2002, terus gue kenal dia di 2008 ya. Berarti udah berapa tahun? 6 tahun. Ya, setelah itu gue baru kenal ini orang ini baik, dia bujana. Umurnya lebih muda dari gue 5 tahun. Tapi biasa ya kalau perempuan yang udah memang maksudnya udah ada usia, udah punya anak juga dan single itu biasanya lebih selektif ya, lebih mikir-mikir kira-kira calon pacar ini bisa nggak terima anak-anak, bisa nggak mengasihi saya apa adanya, kan biasa begitu. Terus jangan sampai juga numpang hidup ujung-ujungnya gitu ya, itu paling penting buat cewek tuh ya. Betul. Nah dia tuh yang istilahnya tuh jadi kalau ada apa-apa, anak gue juga ada lah dikasih uang jajan sama dia gitu kan. Luluh tuh langsung di hati. Iya, ya enggak juga sih. Enggak juga. Nah terus udah gitu, tapi gue pacaran sama dia tuh bukannya yang gimana-gimana gitu ya, cuman telepon. Dia juga datang ke rumah gue juga nggak setiap hari lah, nggak malam minggu apa segala macam, enggak. Tapi tiba-tiba dia jual aja ke rumah gue gitu kan, tanpa ngomong. Kadang-kadang gue nggak ada di rumah tapi kan ada anak-anak gitu kan. Ini udah berjalan nih dari 2008 sampai tahun kemarin. November. Pas gue lagi jatuh juga, di sela kata gue kerja juga lagi jatuh, ya kan. Dia ngajakin ketemuan sama gue tumbenan. Kan udah dari Covid, gue gak pernah ketemu. Paling cuma WA apa segala macem gitu kan. Ketemulah di rumah kayu tuh ceritanya kita, kan. Terus dia ngajak gue makan dulu, mau makan apa gitu kan. Gue makan apa. Udah selesai makan dia ngomong sama gue, minta putus. Lu shock gak? Udah gue dalam arti kata, gue 14 tahun sama dia, gue bilang wasting time amat nih gue bilang. Kok tiba-tiba gue tuh udah nyaman. Dan gak tahu putusnya kenapa alasannya juga ya. Dia bilang orang tuanya gak setuju sama gue. Emang kan selama ini gue anggap dia bukan pacar, jadi partner in life. Ya seperti gitu. Jadi kalau dia ada masalah, dia akan cerita ke gue. Jadi istilahnya gue menyediakan bahu gue untuk dia menyediakan bahunya untuk gue. Iya, gitu kan. Saling lah ya, saling isi. Itu yang namanya gue bengong dalam hati gue, anjing gue bilang. Sakit juga ya. Bukan ada sakit lagi, kampret. Sampai gue tuh udah nggak bisa ngomong. Gue pikir gue dukunin juga. Iya dong. Tapi gue itu cuma sebulan sih. Gue sedih tuh sudah gitu gue baca-baca. Istilahnya gue buka-buka IG ada renungan Alkitab apa gue baca. Mungkin ini jalan Tuhan kali ya gue bilang. Karena kan memang selama ini gue berdoanya sama Tuhan. Ya ampun Tuhan, gue bilang tunjukkanlah gitu kan. Iya, kalau memang dia jodoh jodoh gue ya udah, kalau memang jodohku. Saya tahu Tuhan jawabnya seperti itu. Sakit juga loh. Sakit iya. Walaupun udah senior juga masih bisa ya sakit ya. Sakit banget. Sakitnya tuh di sini lagi. Itu gue nangis loh. Nangis Depan dia, ya amit gue nggak pernah nangis. Gue nangis ya. Tiba setan. Terus gue coba ngomong gini, kok kamu menyatakan putus dengan saya tidak tepat waktunya, karena gue juga lagi jatuh kan. Lagi saat butuh-butuhnya sama dia. Gue bilang kalau nggak salah waktu bulan Oktober deh. Sampai ingat ya. Cewek tuh paling inget ya tanggal-tanggal bulan. Iya. Aduh dalam hati gue, terus kata dia, terus saya harus ngomongnya kapan ya? Udah gue bilang, udah ngomong gue bilang. Ya gue harus terima gue bilang. Iya dia bilang kan anak-anak sekarang udah pada gede katanya, udah pada ada yang menikah. Jadi itu tanggung jawab dia selesai. Dalam hati gue tanggung jawab gitu kan. Cuma ya gue ya udahlah gitu kan. Mungkin kalau nggak ada dia lebih berat lagi. Bukan, gue lebih begajulan. Iya. Maksudnya menjalani hidup setelah suami meninggal, misalnya anak juga sendiri, kan lebih berat. Tapi kalau ada dia kan, ya memang bisa teman cerita, teman seperti gitu, walaupun cuma lewat telepon, lewat WA. Kamu udah makan belum? Kamu lagi di mana? Terus pokoknya kayak gitu-gitulah. Walaupun receh-receh gitu, tapi tetap nyaman sih, itu bikin nyaman. Ya itu nyamannya itu. Dan gue selama 14 tahun sama dia, gue nggak pernah ngeliat tuh yang namanya dia tuh pacaran sama orang lain loh. Dan gue tahu tuh dia kemana.
Oh dia tuh single dari awal single terus single, ya? Dia umur 30 sama gue tuh ketemu umur 30 berapa ya? 37 atau 35 gitu deh. Oh. Dia kan beda 5 tahun sama gue. Dia kelahiran tahun 73 kan. Nah, begitu ini berarti kan udah 14 tahun dari 2008 ya. Cuman ya itu gue bilang ya ampun, gue bilang wasting time amat. Ngenes ya gitu ya. Sedih. Itu cuma sebulan sih, selebihnya ya udah gue biasa. Bayangin aja. ya 14 tahun mengarungi hidup ya, mengarungi hidup bersama ya, ada Iya, partnernya gitu tiba-tiba atau ketika tanpa ada alasan apapun, tanpa ada apa ya kisi-kisinya gitu ya. Nggak ada apa-apa sih. Nggak jadi ada cuma- apa-apa tiba-tiba langsung jeder gitu, bilang orang tua nggak setuju, Iya. berat sih. Padahal gue gak kenal sama orang tuanya juga dan Iya. gak dikenalin dari awal juga. Iya. Gitu. Cuman mungkin karena dia orang daerah. Ya mungkin orang tuanya punya ekspektasi, oh saya pengennya punya mantu, jadi masih ikut campur terus sama hidupnya dia gitu. Jadi anak mami terus juga berat sih memang ya. Iya. Bisa jadi. Apalagi di usia yang sebegitu tua ya, sebegitu Sekarang dia udah seniornya. berapa ya? 48 kali dia. Udah 48 orang tua masih ikut serta ya, nggak baik juga, nggak sehat sebenarnya. Iya. Cuman ya mau gimana lagi itu Iya. kayak udah. Nasi sudah menjadi sedih. bubur. Jadi gue tiap di WA status WA gue tuh wah kayak Berat nyindir ya. dia gitu loh. Ah. Terus tiap ini gue Berharap nangis. dia datang gue kembali nangis gitu. gitu kan. Sebulan ada loh. Oh, gue bilang kayak begini, gue bilang patah hati ya gue bilang. Gue lebih sakit maksudnya lebih sakit ditinggal ini ya, daripada laki gue laki meninggal ya. Tadi ini bener-bener cinta dalam hati ya kan. Nah, gue bukan cinta, jadi gue sayang. Iya, ya itulah apapun bahasanya ya nggak sih. Gue sayang, terus udah gitu gue lihat dia tuh orangnya juga nggak neko-neko terhadap Iya. cewek, terus dia menghormati perempuan itu aja yang gue pegang. Iya. Jadi nggak macem-macem. Berat sih memang. Ya kayak gitulah. Memang Sebulan, kadang-kadang cinta memang nggak harus memiliki itu yang berat ya. Nah itu yang gue nggak bisa terima. Iya. Oke Yang oke. gua nggak bisa terima. Kalau sekarang menurut Bro Dedi nih, ya kan apa ya? Patah hati menurut versi cowok tuh gimana sih? Kalau menurut gua patah hati itu Yang kayak gimana gitu? Dia nggak pernah patah hati. Nggak pernah ya? Jadi nggak tahu. Apa Iya. yang cinta juga yang tidak harus memiliki gitu kan? ya mungkin nggak seperti kayak Lucy gitu nangis sebulan ya. Iya. Habis Bombay gue sebulan. Sebulan Nangis enggak. sebulan. Kalau Stres gue. pasti lah, gua kan dulu pacaran banyak sebelum menikah dengan istri gua sekarang. Nih pria sejati nih. Enggak, bukan begitu. Karena gua gini, gua anak bontot. Jadi gua emak gua pesen sama gua nih, Bro. Sampai sekarang nyokap masih ada. Nanti lu nikah, mama mau tinggal sama lu. Oke, mau ikut ya orang tua mau ikut gabung. Iya, gitu. Nah, kan jadi gua pacaran nanya dulu dong. Nanti kalau kita Nikah. pacaran nikah, mau nggak lu tinggal sama orang tua gua? Kalau nggak mau ya udah, gua skip nih, Bro. Jadi hampir nggak ada sih bilang kata patah hati kali gitu ya. Nggak ada ya. Nggak ada. Tapi ya maksudnya ya kan gak enak juga perasaan gitu ya. Istilahnya udah jalan. Ya udah jalan, tiba-tiba. tapi harus berakhir karena ada komitmen di belakang itu. Iya gitu kan, gue juga nggak mungkin nolak bilang gue nggak bisa mbak, gue bisa tinggal sama lu gitu. Iya. Dan gue 6 saudara, gue bontot. Oh iya, gitu. paling Tapi kecil ya. Mama gue memilih mau tinggal Sama gue. anak yang paling disayang tuh paling kecil. Betul. Jadi ya udahlah kalau gue begitu, ya perasaan nggak enak tuh pasti ada Iya. gitu kan. Tapi udah, kalau gue lebih skip, mungkin gue lebih melakukan aktivitas hobi olahraga. Hobi, lebih dilarikan ke hobi ya. Iya, Sakit-sakit jadi, hati gitu ya. Daripada ngapain sakit hati gitu kayak si Lucy kan nangis Bombay, kalau gue ngapain gitu loh. Iya, enggak. Buang waktu kalau menurut Iya. gue gitu. Gue Masih ada nih. sebulan. Iya, Tapi iya. gue pakai, udahlah gue pikir. Tapi sebulan itu kan berat Rasanya juga itu ya ya. rasanya tuh luar biasa lo up and down ya kan. Sakit Nah, kepala sama gue kekumat. tapi sebenarnya perempuan itu lebih bisa sih menguatkan diri ya, kayak misalkan banyak kan ya perempuan-perempuan yang tinggal sama suaminya untuk menikah lagi, ditinggalin sama anaknya, dia tuh masih bisa tuh survive tuh kan, banyak begitu. Makanya kalau di kacamata saya biasanya gini, biasanya tuh gelombang pertama yang sedih itu perempuan dulu ketika terjadinya patah hati biasanya. Di gelombang pertama tuh perempuan tuh yang sampai nangis. Nah berikutnya setelah berapa bulan itu gelombang keduanya adalah prianya biasanya, yang kayak aduh kok tiba-tiba kangen, tiba-tiba sebenarnya sama dia tuh dia juga baik ya, baru mata lebahnya tuh ngelihat lagi tuh cewek lagi gitu kan. Nah itu biasanya sih kalau patah hati versi cowok versi cewek tuh kayak begitu. Jadi ceweknya pertama yang habis-habisan jatuh drop, dia udah ketika ceweknya udah bangkit, cowoknya yang drop. Nah ketika cowoknya itu menghubungi tuh cewek lagi,
Nah ceweknya udah baik-baik saja, udah gue udah biasa aja udah. Iya, nah itu jadi itulah yang disebut cinta yang nggak harus memiliki, momennya nggak pernah tepat. Yes. Oke, yang sekarang kalau tepatnya kita ngapain nih? Kita minum dulu. Oh, Ngomong mulu ya kan. Iya. Di depan ada 5 kopi lagi nih. Ya kan hari ini. Oke, kita Hari minum ini nih. saya dapat yang peach, leci peach. Sorry. Leci yuhu leci. Ini Wah, apa nih yang Oreo? Oh iya, apa? Gua leci peach nih. Ini peach, yuhu peach. Ini tisu dong, El. Ini ram regal kalau nggak salah tadi ya. Oh iya Ram regal. Jadi kita minum nih. Ya kita minum dulu biar nggak serak nih. Kayaknya tadi ngomong mulu serak juga ya. Oh, thank you, bro. Aduh, enak nih, segar-segar gini ya. Gimana menurut Sis Lucy rasanya? Tolong di sini. Yes, Oke, thank you. Oke. cocok nih Sis Lucy. Cocok. Kalau Bro Dedi, Enak seger, bro. enak ya, seger ya. Enak. Panas-panas begini cuaca. Aduh, Tuh, cakep minum lah. air seger banget ya. Mantap. Oke, udah minum ya, kita lanjut lagi ya. Thank you di Mabuk Kopi untuk minumannya luar biasa. Menemani bincang-bincang kita hari ini. Oke, sekarang kalau menurut Bro Dedi dan Sis Lucy nih ya. Kalau tadi kan kita ngomong patah hati versinya cowok sama cewek. Betul. Kalau sekarang versi cowok dan cewek tapi mencintai orang lain atau pasangan, gitu kan. Nah itu tuh kan kadang gini loh, kadang banyak sekali kan cewek itu maunya punya pasangan yang romantis. Sebenarnya seromantis apapun cowok, gitu ya, seromantis apapun cowok itu di mata ceweknya sendiri nggak pernah romantis. Yang dilihat, yang menurut dia romantis adalah yang di film-film Korea, drakor ya kan, yang di sinetron, yang di film-film Hollywood gitu kan, bener nggak? Betul. Jadi seperti apapun pasangannya si cowok ini biasanya di kacamata cewek nggak pernah romantis. Nah kebalikannya, kadang-kadang tuh cewek itu pengen hal yang heboh-heboh kan. Jadi kalau ketika pacarnya, cowoknya, suaminya gitu ulang tahun misalnya, woi mau dipestain segede-gedenya, padahal udah tua nih cowoknya nih, lakinya nih. Akhirnya lakinya harus pura-pura seneng, ya kan, pura-pura happy, karena sebenarnya laki-laki itu kan gengsi sama pride-nya tinggi, bener kan? Betul. Dia sebenarnya malu tuh, dia udah tua, dia cariin acara ulang tahun kayak anak-anak gitu, dipasangin lagu, tepuk tangan rame-rame, tonton rame, kan kadang-kadang ada gengsinya juga. Betul. Nah sekarang saya mau tanya nih, menurut Sis Lucy gitu, sebenarnya cewek itu pengen mencintai pasangannya seperti apa dan dicintai atau diperlakukan sama pasangannya seperti apa sih sebenarnya? Jadi dari sisi romantis nih maksudnya. Iya. Kalau menurut gue sih kalau romantisnya itu gue pernah ngelakuin sih. Jadi waktu itu dia ulang tahun, terus gue beli kue ulang tahun, gue bawa tumpeng. Pokoknya meo-meo yang wah-wah gitu ya. Anak buah gue ajak nih. Wih, sampai semuanya turun ke tangan ya. Gue ke kantornya dia lantai 2 kan. Satpam di bawah gue ajak juga, terus gue nyanyi pas dia istirahat. Malah gue dimarahin. Dia marahin, apaan sih gitu. Maksud gue kan gue mau kasih surprise. Iya, ini pengalaman terjadi ya, Iya. Wah, gue bilang nih orang nggak bisa gue ajak kasih surprise nih gitu. Terus jadi ribut gitu loh. Oh, jadi berantem. Ya, iya, terus Ini yang pacar ya, bukan suami ya? oh bukan, kalau suami gue mah gue nggak pernah layak. Bener kan, dia cintanya sama pacar dia. Nggak, karena kalau suami gue tuh ulang tahunnya dia hitungan Chinese. Oh, Chinese ya, beda-beda ya. Kalau yang sebenarnya internasionalnya dia di 28 September ini dia ulang tahun. Oh, iya. Tapi dia selalu hitungnya tuh Chinese, jadi kadang-kadang gue suka lupa. Kalau encingnya nggak gitu si ini ulang tahun lo gitu kan, laki gue gitu kan, panggilnya si Acel kan. Acel ulang tahun lo jangan lupa ya. Katanya, oh baru tuh gue masak bikin bakmi. Telur merah gitu, terus gue teleponin saudara-saudaranya ntar malam datang ya gini gitu. Jadi nggak pernah internasional ya diiniin kan, gue bingung. Kalau ada lu bingung lagi kan, dia kalau lu itu kan beda 2 bulan lagi kan. Nah kalau ini pacar gue nih gitu kan. Ya udah dari situ gue kapok lah, gue nggak pernah mau lagi. Jadi kasih surprise. Iya nggak mau. Kadang itu bikin sakit hati juga ya. Kita susah capek-capek gitu ya, di mata cewek kan begitu ya. Iya. Pasangannya nggak bahagia. Tapi sebenarnya kan si cewek ini juga yang nggak ngerti sebenarnya bagaimana cara membahagiakan pasangannya juga ya.
Kadang-kadang gitu ya kan sih. Maaf nih, bukan belain kamu cowok ya. Tapi enggak juga sih, kalau misalkan dia juga udah bahagia kok sama gue. Iya. Iya kan? Enggak, maksudnya pada saat dia ulang tahun itu momen itu. Kan Dia tuh biasanya kalau cowok kan biasanya gini, maunya yang simple ya nggak guys, gitu kan? Betul sih, jadi dia kadang-kadang ya kalau dia ulang tahun nih ya, cuma gue kan bilang lu ulang tahun jangan lupa ya mie sama telur. Nah tuh dia pasti bikin tuh di rumahnya mie sama telur. Nah nanti kalau misalkan jatuhnya dia di hari biasa, biasanya dia hari Sabtu atau Minggu dia akan bilang, makan ya ajak anak-anak mari gitu. Iya. Nah kalau misalkan ini ya udah kadang lu mau hadiah apa gitu kan. Dia paling suka celana Levi's itu loh. Nah paling kayak gitu-gitu. Tapi ini kan gue pikir masa setiap tahun kayak begitu. Nah suatu ketika itu ya gue bikin kayak gitu. Nggak taunya dia nggak suka. Ternyata dia ngomong nggak kenapa gitu, alasannya apa? Nggak enak sama temen kantornya. Oh iya, dia malu kan, tadi kan makanya dibilangin kalau cowok tuh punya pride sendiri, punya gengsi. Padahal gue bawain tumpeng juga buat temen-temennya gitu loh. Iya. Tapi dia bilang ya kan malu, kata oh ya udah. Nah terus gue pulang aja udah sama anak buah gue tuh udah. Oke. Nah sementara kalau dari sisi Sis Lucy ini kalau punya pacar tuh pengennya diapain sih? Pengennya supaya Sis Lucy tuh merasa, aduh pasangan gua kok romantis banget ya, pasangan gua tuh udah nyaman banget, seneng banget sih sama dia gitu, karena bersyukur banget gitu bisa dapet dia karena dia melakukan ini terus sama gue gitu. Maunya dia gitu? Enggak, maksudnya menurut Cilusi tuh kepengen punya pasangan tuh yang memperlakukan Cilusi itu seperti apa gitu. Yang menurut Cilusi itu ini loh baru namanya cowok romantis gitu. Kalau gue sih nggak neko-neko ya, gue cuma pengen kalau gue dapet pasangan lagi dia mencintai gue, bukannya gue cinta dia. Ya semua orang juga mau begitu. Maksudnya gini apa Cilusi itu pengen diperlakukan seperti apa sih? Nanti akan ada kan yang misalnya nih soal kalau emang masih ada jodoh ya, yang cowok yang dateng nggak, dia ada cowok datang nih deketin Cilusi, dia mencintai Cilusi nih apa adanya gitu. Terus Cilusi tuh pengen diperlakukan seperti apa yang membuat Cilusi tuh bisa mulai oh nih cowok ternyata cowok romantis nih kayak gini nih gitu. Ini loh baru cowok yang romantis. Oh iya. Misalnya kayak setiap hari bangun pagi dibelai-belai, dicium, terus diajakin apa setiap hari gitu. Bergulat ke setiap hari. Kalau itu dulu, kalau sekarang kayaknya enggak ya kayak gitu-gitu. Jadi maksud gue tuh biar satu visi satu misi aja. Jadi kalau sekarang pun gue dapet suami lagi nih misalkan atau pacar lagi lah misalkan, atau partner in life lah. Nah jadi maksud gue tuh kita sama-sama kan, gue umur juga udah istilahnya udah 50 lebih kan. Nah berapa lama lagi sih, jadi gue tuh pengen yang dia bisa istilahnya sama-sama lah saling buat tukar pikiran, saling mengisi gitu ya. Saling mengisi tukar pikiran. Jadi nggak butuh lagi romantis lah, istilah romantis lah ya. Jadi gue maunya dia hormat, terus gue juga sayang. Ya dihargai, dihormati. Ya kayak gitu-gitu aja. Jadi ya kalau dia sakit gue rawat, kalau gue sakit dia rawat gue. Gitu kan. Tapi entah siapa yang mati duluan. Kalau itu mah umur tangan Tuhan ini. Nah itu, jadi kayak kalau buat romantis sudah enggak ya. Udah paling cuman buat kebutuhan lebih di waktu tua itu, di masa tua teman itu di masa tua lah. Iya, berbincang-bincang, karena kan kita semakin tua itu kita udah mesti banyak bicara, banyak jalan, kalau enggak kita pikun. Iya. Gue aja di kegiatannya tiap hari tuh gue ada sendiri. Jadi gue jalan kaki pagi, ntar ketemu siapa, kita ngobrol apa segala macam kayak gitu-gitu. Oke. Terus kadang gue berenang gitu kan, ntar ketemu orang di kolam arus, ngobrol-ngobrol lagi. Cowok tuh di kolam arus. Cowok cewek biasanya udah kakek nenek sih. Gitu. Iya, di Puri Bugar gitu ya. Iya. Jalan gitu, ntar ketemu yang ngobrol-ngobrol. Kadang ketemu teman-teman lama, udah kayak gitu. Terus nanti paling makan sama teman-teman, kayak gitu aja. Tapi kan itu cuma sekedar teman. Ya cuma sekedar selewatan aja. Ya. Harapannya itu kan teman yang benar-benar mendampingi, menemani. Nah itu dia, gitu. iya. Jadi kalau kita ada masalah, maksudnya masalahnya bukan masalah apalah. Ada lah. Iya, namanya kan masalah pasti ada yang butuh cerita. Misalnya anak kita lagi kenapa, misalnya gitu-gitu ya. Ya kayak gitu. Terus kayaknya kalau dapet suami lagi nih misalkan, gue juga nggak mengharapkan anak. Iyalah. Udah gue juga ya. Jadi ya kayak gitu aja sih. Iya. Atau ASI juga udah jadi yogurt kali. Udah basi tuh. Nah, teman hidup aja deh. Iya. Ya betul. Kalau menurut Bro Dedi nih, ya kan Bro Dedi masih lebih muda ya kan.
Gue dulu ya boleh langsung lanjut. Jadi mencintai pasangan itu apa ya yang disebut pasangan romantis tuh kalau cewek itu kayak gimana sih yang menurut gue lebih romantis? Kalau gue sih kebetulan nggak romantis nih, jadi gue declare dulu. Iya. Sebenarnya gini loh, basically semua cowok itu kan karakternya cuek ya. Iya. Jadi susah memang namanya cowok itu dibuat romantis tuh susah, benar-benar susah dan melakukan apapun juga kadang-kadang di mata pasangannya sendiri memang dianggap romantis. Betul banget itu. Iya. Jadi ya itu tadi gue bilang, gue sebenarnya kayaknya gue tuh bukan tipe yang cowok romantis. Iya. Kalau ulang tahun pasangan nih beliin kembang, kalau di TV gitu kan. Iya. Nah gue enggak tuh bro. Gitu dulu gue sering lupa. Ulang tahun yang ulang tahun aduh. Gitu loh. Nah, sering ribut. Iya, Jadi iya. ulang tahun gitu ribut gitu kan. Iya. Maksudnya gue nggak mention lah. Iya. Nggak menspesialkan masalah. Iya gitu kan. Terus ya kalau nanya perhatian gitu tiap hari udah makan belum atau gimana itu ada. Iya. Tapi kan kalau cewek kan bisa ekspektasinya lebih nih. Iya lebih. Minta dirayain ya. Tadi kan si Susi kan cowoknya dirayain gitu Nggak mau. Nah gue mungkin juga kayak gitu. Kayaknya aduh ngapain sih gini terlalu ribet. Iya. Tetapi kalau cewek mau seperti itu mau gitu kan, mungkin disediain fotografer gitu kan, dikasih surprise, itu wanita. Iya. Gitu. Kalau gue sih ya yang penting gue melakukan kerjaan rumah tangga, gue kerjain. Tapi sudut pandang cewek kan itu romantis apa enggak, kita nggak tahu ya. Iya. Mungkin dari situ dia lihat tuh, ini cowok gue romantis. Iya. Mungkin. Kan orang ada yang Tapi bisa. pernah nggak dia bilang, papi makasih loh, papi udah bantuin mami beres rumah. Iya pernah ada lah gitu, pernah ngomong gitu. Masih bagus dia pernah ngomong. Iya. Cuman kehitung jari lah. Oh iya. Lebih banyak marah-marahnya. Iya. Yang nggak kita jadi marah-marahnya. Marah sih enggak, artinya ya udahlah, artinya kita tahu, mungkin tahu sama tahu kali ya. Karena jarang juga mengungkapkan kayak gitu. Tapi sih. istri romantis nggak istri? Menurut gue enggak juga. Enggak juga. Kadang-kadang kan gini, kalau menurut gue ya dalam membina hubungan keluarga itu, relasi itu harus ada timbal balik. Benar. Iya. Lu nggak bisa sepihak doang, lu yang berkorban, lu yang kerja, lu yang memperhatikan dia gitu kan. Tapi kan manusia itu egois ya, kebanyakan maunya justru yang dapat itu tapi dia nggak perlu memberikan. Betul itu. Maunya menerima aja. Iya, makanya kadang kita kan harus mengaca gitu kan pada cermin sendiri gitu. Iya. Karena menurut gue begitu lah, Mike. Orang maunya diperhatiin, disayang gitu kan. Iya. Kita juga butuh loh. Iya, Gitu loh. pasangannya juga Iya, butuh. kita pasangan. Jadi harus saling ya sebenarnya. Harus saling itu. Tapi kadang penting. cowok suka nggak mau memperlihatkan itu susahnya. Kita kan cewek jadi nebak-nebak. Masalahnya gini, cowok itu tuh mau dia lagi senang, dia lagi sedih, dia lagi kesel, dia lagi ada masalah, ekspresinya biasanya cowok begitu aja tuh, lempeng aja. Stabil gitu. Stabil, ya. Kesannya statis dia. Stabil. Iya, karena apa? Karena itulah cowok. Memang diciptakan seperti itu. Sementara kalau cewek Langsung dia kelihatan. nangis bisa langsung ekspresi. Ekspresi. Dia marah langsung ekspresi Iya, juga. betul. Dia senyum dia. Nah, itu bedanya. Jadi memang harus sama-sama saling mengetahui sih. Jadi Betul. pasangan saya seperti apa, dia maunya diapain. Iya. Jadi jangan ada tombol-tombol emosi yang dipencet. Betul. Jangan ada Udah ngeklik lah ya. Iya, misalnya kayak tahu nih pasangan saya nggak suka nih kalau digodain lagi kerja gitu, kita godain dia, ngamuk lah dia. Iya. Jadi kayak gitu-gitu kita mesti tahu. Betul. Sebenarnya. Even gini, saya punya temen tuh ya, dia tuh ngelamar yang jadi istrinya sekarang itu dia sampai ngaturnya luar biasa loh. Dia lagi mau terbang dari New Zealand pulang ke Indonesia. Dia izin sama pilotnya, saya boleh nggak ngomong untuk ngelamar calon istri saya coba. Oh, di pesawat nih ceritanya. Pesawat, jadi lagi Luar terbang, biasa. lagi mau jam makan gitu, nganterin makan biasanya. Kaptennya pertama ngomong, jadi kan pakai bahasa Inggris, selamat siang para penumpang yang hormatin, gitu kan, hari ini saya kedatangan tamu spesial akan berbicara, silakan bapak, gitu saya. Oke, dear my love, wah dia bacain tuh gini-gini. Wah itu aja dia masih anggap suaminya Biasa. kurang romantis, bukan yang nggak romantis. Kalau saya kan benar-benar nggak romantis misalnya gitu ya. Tadi Bro Deddy bilang dikira nggak romantis gitu ya.
dia masih declare begitu. Karena bagi saya gini loh, romantisnya buat cewek itu ya kayak di drakor, kayak di film-film Hollywood gitu. Jadi makanya menurut saya yang tadi seperti si Susi juga ngomong, makin tua kayaknya kita sadar gitu, kayak si Susi sadar bahwa romantis itu hal yang nggak perlu, iya kan? Tapi kan kadang-kadang cewek-cewek yang kekinian yang masih muda, masih 40 ke bawah gitu ya kasarannya mungkin ya, atau ya 40 ke bawah mungkin ya, itu masih membutuhkan hal yang romantis kali ya. Dan di situ kadang-kadang si prianya juga memaksakan diri untuk supaya jadi romantis, apapun itu juga masih salah gitu kan. Nah sebenarnya dan wanitanya juga mencoba mengerti juga pasangannya. Misalnya kan cowok-cowok banyak kan temperamen juga mungkin ya tadi ya. Jadi sebenarnya intinya tadi ya, bahwa namanya pasangan kalau memang saling mencintai harus saling mengerti, harus saling memahami. Jadi cowoknya seperti apa, ceweknya seperti apa. Oke, mungkin itu aja yang kita bahas hari ini. Terima kasih untuk Bro Dedi dan Sis Luciana. Buat teman-teman Artcast juga yang nanti akan nonton, thank you buat supportnya. Jangan lupa subscribe di Anul Entertainment ya kan, di like juga, dibunyiin loncengnya. Dan terima kasih semuanya, dan kita ketemu lagi di lain kesempatan. Dadah. Thank you, bye.